Baik, untuk menyempurnakan pembahasan tentang na'at ini, di sini akan kami bawakan beberapa faedah tambahan, beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan na'at. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Faedah tambahan yang pertama bahwasanya apabila man'ut berupa isim jamak yang tidak berakal, ya, dalam bahasa Arab ini dikenal dengan jamak li ghairi aqil, ya, jamak yang tidak berakal, ya, seperti benda-benda mati, ya, itu jamak yang tidak berakal. Maka na'atnya boleh berbentuk mufrad muannas atau jamak muannas. Maka apa tadi? Na'atnya boleh berbentuk mufrad muannas atau jamak muannas. Jadi ada dua pilihan, sama-sama betul, ya, sama-sama betulnya. Contohnya misalnya kita bawakan, ya, misalnya di sini kita bawakan contoh, ya, infajarat al-jibalu al-aliyatu. Nah, kita bawakan di sini al-jibal, ya, al-jibal itu bentuk jamak dari al-jabal, bentuk jamak dari al-jabal, ya, gunung. Secara sekilas memang, ya, dia sebetulnya bentuknya adalah jamak, ya, bentuknya jamak. Maka seharusnya kan bentuknya apa? Bentuk na'atnya juga harus jamak. Namun ini adalah semacam pengecualian seperti itu. Kalau bentuk jamaknya adalah li ghairi aqil, yang tidak berakal, maka na'atnya boleh dua, ya, maksudnya boleh diberi dua pilihan, boleh mufrad muannas atau jamak muannas. Nah, yaitu gunung-gunung yang tinggi itu meletus, ya, al-jibal bentuk jamak, ini jamak taksir, ya, al-aliyah. Al-aliyah ini kan bentuk mufrad muannas, ya, ditandai dengan adanya tak marbutah, ya. Boleh pula apabila na'atnya kita jadikan bentuk jamak muannas, ya, kita jadikan bentuk jamak muannas saja, misalnya di sini infajarat al-jibalu al-aliyatu, ya. Ini kita perhatikan na'atnya al-aliyat, ini dia adalah bentuk, ya, jamak muannas, ya. Dua-duanya betul, ya, jadi tidak disalahkan salah satunya. Baik, itu faedah yang pertama. Jadi jamak li ghairi aqil itu banyak sekali. Misalnya kitab, ya, kitab itu buku, ya, dia juga termasuk bentuk, ya, tidak berakal, bentuk jamaknya, ya, bentuk jamaknya kutub, ya, kutub, buku-buku, dia juga tidak berakal. Maka nanti kalau dia disifati, maka dia apa? Maka sifatnya boleh memilih antara mufrad muannas atau jamak muannas. Demikian. Baik. Selanjutnya, ya, faedah tambahan yang kedua yaitu setiap jumlah atau setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah, maka dia dianggap sebagai na'at atau sifat. Ya, sekali lagi, setiap kalimat yang terletak setelah isim nakirah, maka dia dianggap sebagai na'at atau sifat dari isim nakirah tersebut. Ya. Contohnya, misalnya kita bawakan contoh di sini, hadza amalun yufidu. Ya, di sini ada jumlah. Antum semuanya juga sudah mempelajari pada pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu tentang jumlah. Di sana ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di sini adalah contoh dari jumlah fi'liyah, yaitu yufidu, yang memberikan faidah. Ya. Di sini yufidu dia adalah jumlah fi'liyah, dia terletak setelah isim nakirah. Apa isim nakirahnya? Amal, ya. Amalun nakirah. Maka
yufidu di sini dia kita katakan sebagai naat dari amal. Ya, sehingga dapat kita terjemahkan ini adalah amalan yang memberikan faidah. Ya, jadi demikian. Kemudian contoh yang lain untuk memperjelas pembahasan kita ya pada faidah yang kedua ini. Misalnya ya, madha yaumun barduhu qarisun. Ya, hari yang dinginnya menusuk ya, dinginnya sangat ya, menusuk telah berlalu. Ya. Kita perhatikan kalau jumlah di sini barduhu qaris ya, barduhu qaris ini bentuknya adalah jumlah ismiyah. Bentuknya adalah jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah ini terletak setelah isim nakirah. Apa isim nakirahnya? Yaitu yaumun ya, yaum. Maka demikian pula kita katakan isim ya atau jumlah ismiyah ini dia adalah sifat dari yaum. Dia adalah sifat atau naat dari yaum yang merupakan isim nakirah. Maka dapat kita terjemahkan hari yang dinginnya menusuk telah berlalu. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pembahasan tentang ya at-tabi' ya, khususnya pembahasan tentang naat, dan insya Allah akan kita sambung pada jenis tabi' yang lain, yaitu jenis tabi' yang kedua ya, insya Allah kita akan membahas tentang ya, al-ataf ya, pada kesempatan yang akan datang insya Allah ta'ala. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.